Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Zaril Hafiz Alifari, saya Safira, saya Lulu Fitratina Aziza, saya Umu Hania, saya Fidiatul Faidah, akan menjelaskan tentang definisi YouTube, kemudian ada sejarah perkembangan YouTube, jenis-jenis konten yang ada di YouTube, algoritma YouTube, dan konsep dasar pembuatan YouTube. Tetap stay tune ya di video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Oke teman-teman, sebelum kita lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita kenalan dulu dengan yang namanya YouTube. Jadi YouTube adalah platform berbagi video terbesar di dunia yang memungkinkan setiap orang, semua orang untuk mengunggah, menonton, dan berinteraksi secara global. Nah, YouTube didirikan pada tahun 2005 oleh mantan karyawan PayPal yang nantinya kita akan bahas juga siapa namanya. Kemudian awalnya hanya digunakan untuk hiburan. Nah, seiring berjalannya waktu, YouTube juga beralih perannya menjadi sebuah edukasi, sebuah pembelajaran, dan juga menjadi pusat informasi. Yang dimana di tahun ini 2025, YouTube menjadi bagian penting untuk kita semua. Yang semua orang akan mendapatkan pusat informasi oleh YouTube. Nah, setelah kita tahu dari definisi YouTube, sekarang kita akan ke sejarah atau perkembangan YouTube dari awal sampai dengan tahun sekarang, tahun 2025. Oke, sekarang kita ke sejarah awal perkembangan YouTube. Nah, awalnya di tahun 2005, awal didirikannya YouTube, itu YouTube tidak diprediksi menguntungkan. Mengingat apa? Mengingat dari biaya bandwidth-nya yang lebih dari $1 juta per hari atau biaya pengeluarannya. Kemudian tidak ada prediksi pendapatan yang menutupi pengeluaran. Nah, dulu orang-orang yang menggunakan YouTube hanya mengeluarkan pengeluaran yang sangat besar, biaya operasionalnya dan lain sebagainya. Tapi tidak ada pendapatan yang masuk. Meskipun YouTube bukan platform video pertama, tapi YouTube hadir di waktu yang tepat. Nah, maksudnya adalah kita next lagi. Nah, maksud dari YouTube hadir di waktu yang tepat adalah faktor keberhasilannya menurut Steve Chen. Itu salah satu pendiri dari YouTube. Nah, yang pertama ada kamera digital yang terjangkau. Pada saat itu, kamera digital sudah mulai terjangkau, yang dimana memungkinkan setiap orang mempunyai kamera sendiri-sendiri untuk mengunggah videonya ke YouTube. Kemudian yang kedua ada pertumbuhan serat optik. Nah, adanya pertumbuhan serat optik memungkinkan setiap orang bisa mengunggah video YouTube dengan durasi yang sedikit, nggak terlalu lama durasinya. Kemudian yang terakhir, itu ada akses internet broadband yang meluas. Maksudnya adalah akses internet yang dulu itu masih lama. Nah, sedangkan internet broadband itu adalah internet yang cepat, internet cepat. Nah, dulu setiap rumah itu sudah ada, setiap rumah, setiap kantor sudah menggunakan internet broadband yang dimana memungkinkan penggunanya sehingga memudahkan para viewers atau para penonton itu menonton YouTube dengan lancar dan juga nyaman. Jenis-jenis konten yang ada di YouTube. Vlog atau video blog. Vlog merupakan format konten berupa jurnal visual aktivitas sehari-hari yang memungkinkan kreator berbagi pengalaman personal secara visual dan interaktif, meliputi daily vlog, travel vlog, family vlog, dan study vlog, dengan keberhasilan yang bergantung pada kepribadian dan kemampuan storytelling kreator. YouTube Short. YouTube Short merupakan format video vertikal yang berdurasi 60 detik yang diluncurkan tahun 2020 sebagai respon terhadap popularitas TikTok. Dirancang untuk konsumsi smartphone dengan fitur musik, teks, dan filter, tutorial, dan how-to video. Konten instruksi langkah demi langkah untuk melakukan aktivitas atau menguasai keterampilan tertentu dengan nilai edukasi. Mencangkup tutorial kecantikan, DIY, teknologi,
memasak, dan keterampilan digital yang menjadi kategori paling banyak yang dicari di YouTube di Indonesia. Video review dan unboxing. Konten evaluasi dan ulasan produk atau jasa yang berpengaruh besar terhadap keputusan pembelian konsumen. Review lebih mendalam dengan pengujian produk, sementara unboxing fokus pada pengalaman membuka kemasan dan kesan pertama produk. Video pendidikan atau educational content. Konten yang bertujuan untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan melalui penyajian konsep, teori, atau fakta berbagai bidang ilmu. Menjadi sumber belajar alternatif yang populer dengan format pembelajaran akademis, explainer video, dan dokumenter mini. Konten hiburan dan komedi. Konten yang menghibur penonton melalui humor, parodi, sketsa komedi, dan pranks untuk mengurangi stres dan memberikan relaksasi mental. Mencakup sketsa komedi, parodi, stand up komedi, dan challenge yang harus memperhatikan nilai-nilai budaya lokal agar tidak menyinggung berbagai pihak. Konten gaming. Video gaming yang berkembang menjadi kategori terpopuler didorong oleh pertumbuhan industri game dan komunitas gamers yang besar di Indonesia, meliputi let's play, walkthrough, game review, tips gaming, live stream, dan kompilasi momen gaming. Podcast dan talk show. Format diskusi, wawancara, atau percakapan tentang berbagai topik yang memberikan ruang pembahasan topik. Mencakup review, podcast, panel discussion, commentary podcast, storytelling, dan educational podcast yang membangun komunitas penggemar loyal. Musik dan performance. Konten kreasi dan performasi musikal dari video musik resmi hingga cover lagu menjadi platform penting bagi musisi independen Indonesia, meliputi video musik resmi, cover lagu, tutorial musik, performance live, dan musik reaction. Dokumenter dan jurnalisme. Video yang mengangkat isu sosial politik, lingkungan, atau cerita manusia dengan pendekatan investigatif atau naratif. Mencangkup dokumenter mini, video investigasi, reportase lapangan, dan sosial eksperimen yang sering mengangkat isu kurang mendapat perhatian di media mainstream seperti televisi ataupun media lainnya. Lifestyle dan daily life. Konten yang berfokus pada aspek kehidupan sehari-hari dan gaya hidup kreator yang menginspirasi penonton, meliputi morning atau night routine, room tour, what I eat in a day, atau makan apa hari ini, shopping haul, dan tips produktivitas yang mempengaruhi perilaku konsumsi dan aspirasi sosial. Konten informasi dan berita. Video yang menyajikan informasi faktual, analisis atau pembahasan peristiwa terkini sebagai respon kebutuhan masyarakat akan sumber informasi yang mudah diakses, mencangkup news digest, explainer video, list video, dan diskusi panel. Konten ASMR. Konten yang dirancang memberikan sensasi relaksasi melalui stimulus auditori dan visual tertentu, meliputi ASMR makanan, role play, suara alam, trigger sounds, visual stimulus, dan mukbang yang populer untuk relaksasi dan mengatasi insomnia. Konten religius dan spiritual. Konten yang memberikan wawasan, pengajaran, atau inspirasi terkait nilai-nilai keagamaan dan spiritual. Pencangkup ceramah atau dakwah, kajian kitab suci, musik religius, dan tutorial praktik keagamaan yang berperan penting dalam edukasi keagamaan informal di generasi digital. Selanjutnya, konsep dasar pembuatan konten YouTube. Nah, teman-teman tahu kan bahwa YouTube ini banyak sekali digunakan oleh halayak umum, mulai dari anak-anak, remaja, dan juga
orang dewasa. Nah, YouTube ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk pendidikan, hiburan, dan juga mencari cuan ya teman-teman. Nah, jadi orang yang biasanya kerja di YouTube nih atau disebut dengan content creator ini, mereka ini biasanya tuh kan menghasilkan konten ya. Jadi mereka tuh kayak dikejar deadline seperti itu. Mereka terus membuat konten-konten ya setiap harinya mungkin seperti itu. Nah, jadi seorang content creator ini tentunya mereka ini membuat video ya. Nah, jadi yang di sini akan saya bahas yaitu konsep dasar pembuatan konten YouTube. Jadi tahapannya apa aja sih teman-teman? Tahapannya itu ada 6 ya teman-teman. Yang pertama itu kita harus menentukan strategi konten. Oke, tahapan yang pertama yaitu kita harus menentukan strategi konten. Jadi kita harus tahu dulu strategi konten kita tuh bagaimana. Yang pertama itu kayak konten yang akan kita buat itu seperti apa. Misalnya tuh untuk sarana untuk pendidikan atau untuk hiburan atau mungkin untuk komedi seperti itu. Nah, kita harus tahu kayak konten kita tuh jenisnya tuh apa sih gitu. Nah, kemudian kita harus tentuin juga sasarannya. Sasaran kita itu untuk anak-anak kah atau untuk anak remaja atau mungkin anak orang dewasa seperti itu. Nah, kemudian kalau kita udah menentukan kita mau bikin kontennya apa, misalnya untuk pendidikan atau hiburan, terus tujuannya tuh untuk orang dewasa atau mungkin anak remaja seperti itu, kita bisa memilih gaya bahasa atau gaya penyampaiannya disesuaikan oleh apa yang konten kita tuh mau seperti apa dan tujuan itu mau buat siapa seperti itu. Nah, yang kedua, tahapan yang kedua yaitu menentukan ide dan topik. Nah, jika teman-teman udah tahu strategi kalian, kemudian yang selanjutnya itu menentukan ide dan topik. Di sini kita bisa disesuaikan dengan target penonton ya. Misalnya kita tuh mau tujuan itu untuk Gen Z ya gitu. Nah, misalnya mereka tuh kan suka dengan fashion atau mungkin skincare gitu. Jadi kita bisa membuat konten yang seperti itu. Misalnya kayak tutorial make up seperti itu. Tahapan yang ketiga yaitu produksi dan peralatan. Di sini tuh produksi yaitu mulai dari perekaman video atau audio seperti itu. Kemudian apa aja sih alat-alat yang menunjang untuk pembuatan konten, yaitu seperti ada kamera, kemudian ada mikrofon, kemudian ada pencahayaan dan lain sebagainya. Yang keempat mengedit video. Nah, setelah mentahan videonya terkumpul, tahapan yang selanjutnya yaitu edit video ya. Di sini proses untuk penggabungan video-video tadi, kemudian penambahan suara ataupun penambahan efek, transisi dan lain sebagainya. Nah, di tahapan ini konten kreator itu bisa membuat ciri khasnya tersendiri gitu. Jadi pembeda dari konten-konten yang lain, konten kreator yang lain. Lalu yang kelima, pengunggahan video ke YouTube. Setelah video jadi ya teman-teman, tahap selanjutnya yaitu mengunggah video kita ke YouTube. Nah, adapun untuk pengunggahannya yaitu kita harus diberikan judul yang menarik supaya banyak penonton yang terpikat seperti itu. Terus kita bisa menggunakan tagar gitu atau deskripsi atau kata kunci yang membuat penonton itu tertarik seperti itu. Lalu yang keenam yaitu ada promosi konten. Nah, di tahapan ini teman-teman para konten kreator bisa kayak membagikan link YouTube-nya melalui teman-teman, kemudian bisa di-share ke teman-teman yang lain seperti itu. Nah, itu tadi adalah konsep dasar pembuatan konten YouTube. Semoga bermanfaat untuk semuanya.